Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans Butak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah para pasukan Black Sperm yang mendengar suara degupan King Engine yang begitu keras. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 151 yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 151 ini para pahlawan semakin tersudut. Namun King muncul seperti memberikan harapan jika eksekutif asosiasi monster akan dapat dikalahkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Homeless Emperor yang menyerang Iayan dan pahlawan Banechik dengan hujan cahayanya secara bertubi-tubi. Dengan susah payah, kedua pahlawan kelas A itu berusaha menepis serangan tersebut dengan tebasan pedang mereka. Sedangkan Homeless Emperor yang menyerang mereka berdua itu merasa bosan. Dia merasa jika jurus yang dia keluarkan itu sulit dia kendalikan dengan suhu api tanpa adanya irama yang pas. Setelah ini, eksekutif itu berencana akan menaikkan tensi serangannya. Di sisi lain, Atomic Samurai yang berlindung dari balik Iayan itu meminta muridnya untuk bertahan lebih lama lagi. Pahlawan kelas S itu berencana menarik pedang yang ia pegang. Ngomong-ngomong, pedang apa itu sebenarnya ya guys? Sesaat Atomic Samurai teringat pembicaraannya dengan rekan sesama pengguna pedang beberapa waktu lalu. Saat itu mereka membicarakan sebuah pedang Nichirin yang hidup. Pedang itu akan menentukan siapa yang pantas, yang nantinya akan dia beri kekuatan. Jika nantinya pedang itu tidak mau menerima Atomic Samurai, maka mustahil dia bisa menarik pedang tersebut suatu hari nanti. Atomic Samurai tertawa. Pedang yang mereka bicarakan adalah pedang yang secara turun-temurun diceritakan dari suatu mitos. Menurut pahlawan kelas S itu, pedang tersebut seakan terlahir dari suatu dongeng. Dan baginya sulit sekali mempercayai kalau hanya mendengarnya saja. Sambil mengambil kuda-kuda seperti mau menarik pedang itu, Atomic Samurai merasa jika setelah menggenggam pedang itu dengan tangannya sendiri, membuatnya menjadi mengerti akan semua cerita tersebut. Atomic Samurai merasakan sesuatu dari pedang itu. Seakan pedang tersebut mulai masuk dan mulai mencari Atomic Samurai secara mendalam. Sedangkan Homeless Emperor kali ini menyerang para pahlawan itu dengan serangan cahayanya dalam skala yang lebih besar. Kedua pahlawan kelas A itu terkejut. Kali ini mereka tidak mampu menahan serangan dari eksekutif asosiasi monster tersebut. Atomic Samurai yang masih mengambil kuda-kuda itu mencoba berbicara kepada pedang Nichirin tersebut. Dia bertanya-tanya, pedang apakah yang dia genggam ini sebenarnya? Dan perlu semangat seperti apa lagi agar pedang itu mau meminjamkan kekuatan kepada pahlawan kelas S tersebut. Sesaat yang terlintas dalam pikiran Atomic Samurai adalah sang guru yang sudah dia anggap sebagai rival, yaitu Silver Fang. Menurutnya jika mentalitas Bang terlihat seperti air yang mengalir, maka kondisi mentalnya saat ini terlihat seperti air yang merefleksikan dirinya. Atomic Samurai merasa jika kondisi itu akan mampu meredam suara ledakan yang ada di atas permukaan. Akhirnya pedang Nichirin menjawab pahlawan kelas S itu, dan secara perlahan pedang tersebut bisa Atomic Samurai tarik. Lalu dengan cepat Atomic Samurai menyerang bola cahaya yang Homeless Emperor lancarkan dengan tebasan pedangnya. Serangan kejut itu membuat kedua pahlawan kelas A dan Homeless Emperor jadi terkejut. Dan seketika bola cahaya besar yang Homeless Emperor lancarkan hancur berkeping-keping. Homeless Emperor yang melihat Atomic Samurai masih melayang di udara merasa geram. Lalu eksekutif asosiasi monster itu menyerang pahlawan kelas S tersebut dengan bola-bola cahayanya dalam jumlah banyak. Namun sambil melayang, Atomic Samurai berhasil menebas serangan bola-bola tersebut. Bahkan secara mengejutkan, pahlawan samurai itu dengan cepat bergerak maju ke hadapan Homeless Emperor dan berencana menebas eksekutif asosiasi monster tersebut. Dengan sekali tebasan keras membuat Homeless Emperor terpental dan area di sekitar mereka langsung hancur berkeping-keping. Beruntung muncul Golden Sperm yang mampu menahan serangan itu tepat sebelum mengenai Homeless Emperor. Golden Sperm yang menahan serangan besar tersebut merasa jika itu seperti efek monsterisasi dari seseorang. Tapi setelah melihat lebih seksama lagi, Golden Sperm menyadari jika itu tadi adalah serangan yang berasal dari efek pedang yang Atomic Samurai gunakan. Melihat aliran pedang itu seperti gelombang yang mengalir, Golden Sperm berencana mematahkan pedang milik Atomic Samurai tersebut. Namun di luar dugaan, justru tangan kanan Golden Sperm lah yang malah terpotong. Dampak dari serangan itu membuat 12 triliun Black Sperm berhasil dikalahkan dengan sekali tebasan saja. Setelah itu, Atomic Samurai menyarungkan pedang Nichirin-nya dan secara bersamaan, pahlawan kelas S tersebut merasa kelelahan, bahkan sampai memuntahkan darah. Iayan mencoba menghampiri gurunya itu. Atomic Samurai merasa jika pedang yang ia gunakan barusan seperti telah menyatu dengan tubuhnya. Seakan pedang tersebut telah berhasil mengambil alih tubuh dan jiwa pahlawan kelas S itu.
Homeless Emperor yang terhempas dari serangan barusan mencoba untuk berdiri lagi. Dia tidak menyangka, ternyata pedang kuat yang Atomic Samurai gunakan itu masih memiliki batasan. Sedangkan Golden Sperm yang tangannya berhasil dipotong tadi merasa sangat geram dengan apa yang telah pahlawan kelas S itu lakukan kepadanya. Homeless Emperor kembali mengeluarkan bola cahayanya dalam skala besar dan bersiap menyerang para pahlawan itu. Sedangkan Golden Sperm yang marah itu berjalan mendekati Iayan dan Atomic Samurai. Dia meminta para pahlawan yang masih bertahan untuk segera berbaris, karena dia akan membunuh mereka satu persatu. Namun tiba-tiba mereka semua mendengar suara degupan King Engine yang semakin lama semakin keras. Ternyata itu adalah King yang telah muncul di medan pertempuran. Bahkan pahlawan kelas S itu telah berdiri di hadapan miliaran pasukan Black Sperm sendirian. Genos yang sudah hancur dan melindungi Tatsumaki yang pisan itu masih sadarkan diri. Dia bersyukur akhirnya King berani bertarung juga. Di sisi lain, para pasukan Black Sperm merasa geram dengan apa yang pahlawan kelas S itu lakukan. Mereka sebelumnya juga mendapat info kalau Mukade Choro telah King kalahkan dengan sekali pukul. Tidak jauh dari belakang King ada Metal Bat yang terkejut melihat pahlawan kelas S tersebut. Dengan beraninya malah berdiri di hadapan eksekutif sebanyak itu. Metal Bat berencana akan turun tangan dan membantu King. Namun sesaat dia teringat jika King adalah manusia terkuat. Kalau itu memang benar, harusnya dia tidak perlu merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada pahlawan kelas S tersebut. Akhirnya Metal Bat memilih untuk menunggu dan akan menyerang gerombolan Black Sperm jika ada dari mereka yang melarikan diri. Di sisi lain, King masih terdiam dengan pose yang tidak berubah dan masih mengeluarkan suara King Engine-nya yang begitu keras. Para pasukan Black Sperm merasa kesal, karena dari tadi pahlawan kelas S itu hanya mengawasi mereka begitu saja. Black Sperm mengajak semuanya untuk menyerang King secara bersamaan. Menurutnya akan sangat memuaskan jika mereka bisa membunuh seseorang yang katanya disebut sebagai manusia terkuat di bumi. Namun Golden Sperm meminta para pasukan Black Sperm untuk tidak gegabah. Menurutnya mereka tidak boleh asal menyerang menghadapi pahlawan kelas S itu. Para pasukan Black Sperm, Homeless Emperor, dan Golden Sperm berhadapan dengan pahlawan kelas S itu. Bagi mereka, King adalah tantangan terbesar untuk para eksekutif, membuat mereka harus berhati-hati saat melawan pahlawan itu, karena dia jauh lebih kuat daripada Tatsumaki. Sambil tersenyum dan sedikit menuduh, King berkata dalam hati, dia bingung harus berbuat apa. Bahkan tadi saja saat Genos dalam bahaya, King sendiri juga tidak bisa menolong pahlawan kelas S itu. Melihat King yang tersenyum barusan membuat para pasukan Black Sperm makin emosi. Seakan pahlawan kelas S itu meremehkan dan lebih kuat dari para eksekutif yang mengepung mereka sekarang. King yang mendengar kemarahan para eksekutif itu makin mengeluh. Dia berkata dalam hati jika dia tidak sedang meremehkan mereka. King makin bingung dengan apa yang harus dia lakukan agar para eksekutif itu mau membiarkannya pergi dari lokasi ini. King merasa jika para eksekutif yang ada di hadapannya ini benar-benar kuat. Buktinya mereka sama sekali tidak gentar saat mendengar suara King Engine yang dia keluarkan. King merasa jika riwayatnya kali ini akan benar-benar tamat. Dia sempat berandai-andai jika saja ada si botak di sini, pasti semua masalah akan dapat terselesaikan. King penasaran sebenarnya sekarang Saitama ada di mana. Padahal kondisi sekarang ini si botak benar-benar dibutuhkan. Tiba-tiba terdengar dari belakang pahlawan kelas S itu yang menyebut namanya. King mengira jika itu adalah Saitama. Namun ternyata yang memanggil pahlawan kelas S itu adalah Child Emperor dan Puri-Puri Prisoner yang berhasil keluar dari dalam reruntuhan. Mereka merasa senang karena kali ini King akan bertarung. Menurut mereka, dengan adanya King, para pahlawan akan mampu membalikan keadaan. King yang awalnya menoleh penuh rasa syukur itu tidak jadi menengok ke belakang. Dia tetap berlagak sokul di hadapan para pahlawan yang ada. Semakin lama, pahlawan kelas S itu semakin berkeringat dan berharap ada keajaiban yang muncul. Apa yang akan King lakukan setelah ini? Apakah dia akan mencoba menahan para eksekutif itu lebih lama lagi? Dan mungkinkah setelah ini si botak akan segera muncul? Mengingat jika King mensummon Saitama, biasanya si botak beneran bakal nongol. Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 151 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 151 yang ending scene-nya memperlihatkan King yang muncul di medan pertempuran dan berhadapan dengan para eksekutif asosiasi monster yang sedang mengamuk. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.